selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grup MNC ya. Pertama MNCN, 2 BMTR, ketiga Behit, keempat Becap, kelima Kepik, keenam IPTP, ketujuh IATA, ke-8 SMKI, 9 BABP. Langsung saja ke saham pertama. Ada MNCN yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 4,4% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, nilainya juga terus meningkat ya setiap harinya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN cukup bagus, dia akhirnya breakout dari trend line downtrendnya dan mengarah ke uptrend. Ini positif akan uptrend. Dan support update-nya bukan di 880 lagi karena itu sudah terkonfirmasi breakout. Itu ada pola cup and handle. Jadi sekarang itu supportnya ada di 920. Ini ditarik aja kejauhan kalau ke 880 lagi. Nah sudah naik nih ya. Ini dulunya neckline juga dan harusnya itu dijaga. Dan kalau dilihat tren dari atas ini ditarik kan, harusnya juga dia akan cuman retest tuh area 920. Jadi apakah menarik? MNCN menarik karena sudah di atas 520 dan juga EMA 60-nya sudah di breakout ya. Kalaupun retest ya paling retest ini aja, retest support 920 dan naik. Targetnya kemana? Targetnya 980 sampai 1000. Dan kalau dia bisa breakout 1000 itu lebih bagus karena angka psikologis target 1000 dan siap-siap dia balik kemungkinan besar ke harga wajarnya. Karena sekarang MNCN juga masih di bawah harga wajarnya tapi nggak kemana-mana. Ini yang hot dari lama juga yang mungkin nyangkut dari 1100. Padahal 1100 itu masih di bawah harga wajarnya. Dan sekarang dia udah mulai naik. Semoga aja ini momentumnya kalau dilihat tuh neckline-nya bukan di 1000 ya. Di 1030 sampai 1020 ini. Ini kalau di breakout siap-siap ya rally dia. Jadi seperti itu. Untuk MNCN menarik juga diperhatikan minggu depan harusnya juga jalan nih. Cuman harinya nggak tahu kapan ya, tapi ada peluang minggu depan juga grup MNC kembali rebound. Jadi seperti itu. EMA CD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross dan volume 3 hari makin meningkat. Harusnya ini bisa valid naik dengan target itu bisa sampai 1000 sampai 1050. Jadi seperti itu. Untuk MNCN langsung saja ke saham kedua ada BMTR yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 266 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BMTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR pelan-pelan juga naik dan dengan target kenaikan 282 itu kalau di breakout rally juga BMTR karena sudah lama juga dia menguji dari Agustus 2021 gagal terus melewati 280-282 ya siap-siap targetnya bahkan 300 sampai 330 lagi untuk BMTR. Jadi menarik kalau yang sudah punya dari bawah tetap hot aja karena masih berpeluang besar BMTR itu naik. Kalaupun retest paling retest 260 dia naik lagi karena BMTR juga sudah melewati EMA 60 garis hitam ini. Jadi arahnya tetap akan ke atas. Kalaupun merah paling 1-2 candle rebound lagi. Langsung saja ke saham ketiga ada Behit yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,89% ke harga 67. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Behit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit kemana? Behit juga arahnya masih ke atas. Target masih sama 7576 itu akan diuji lagi minggu depan. Yang penting Behit nggak turun dari 64-nya lagi. Ya, jadi supportnya itu di 64 yang nggak boleh diturun. Jadi apakah menarik ya kalau besok dikasih koreksi lagi satu candle dekat 64 ya itulah area buy. Tapi ini disclaimer on ya, atur aja bagaimana strategi masing-masing. Kalau secara tren masih peluang besar Behit akan uptrend. Target terdekat 76 sampai 80. Jadi seperti itu. Untuk Behit langsung saja ke saham keempat ada Becap yang hari Jumat kemarin ditutup hampir ARB terkoreksi cukup dalam 6,14% ke harga 214. Kalau dilihat transaksi asing net sell setelah Becap itu
hari Kamis kena UMA ya, disuspend terus dibuka dan turun, ya itu biasa. Kalau dilihat dari broker summary-nya, becap di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, becap ini sudah sangat tinggi ya, dan dia melewati 220-nya gagal. Kemungkinan koreksi lagi, iya masih bisa koreksi ke 200 sampai 210, tapi masih bagus. Kemungkinan juga ya, ini dihapus saja, dia bisa konsolidasi karena becap ini sudah breakout lagi dari resisten kuatnya 200. Jadi sekarang itu support kuat becap itu 200. Kalau nantinya becap turun dari 200, kalau yang beli di harga pucuk atau beli di harga sekarang, jual aja daripada dibawa ke bawah. Kalau memang dia mau naik, harusnya nggak diturunin tuh oleh market makernya sampai di bawah 200. Harusnya mentok-mentok mungkin 202, 200 atau turun 198 ditarik naik lagi. Pokoknya biasanya tutupannya tetap di atas 200 dan volume makin meningkat. Jadi masih sama arah becap akan ke minim-minim 240. Minggu depan semoga jalan ya. Kalau satu jalan grup MNC, yang lainnya juga jalan. Jadi seperti itu untuk becap. Langsung saja ke saham kelima, ada kepik di hari Jumat ditutup ARB terkoreksi 6,83% ke harga 109. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, kepik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kepik setelah gagal melewati 120 dia terkoreksi ya. Jadi kemana arah kepik? Kepik masih bagus, masih akan ke atas dan support kuatnya itu 104 sampai 100 ini, karena ini nih area rawannya. Jadi secara tren kepik masih akan ke atas. Yang penting nggak turun lagi dari 104 sampai 100-nya ini. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu ya. MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas, sudut kemiringannya masih 45 derajat, volume juga meningkat, dan saat koreksi kemarin volumenya kecil. Jadi ada peluang juga ke peak minggu depan akan rebound. Jadi seperti itu. Untuk ke peak, langsung saja ke saham ke-6, ada IPTP yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 5,76% ke harga 147. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IPTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IPTP sepertinya juga arahnya ke bawah ya, 140, karena ini terlihat IPTP lagi konsolidasi di range harga supportnya 140 dan resistennya 180. Kalau secara tren sepertinya bakal masih kuat ya 140 supportnya ini, dan masih bisa IPTP minggu depan itu rebound. Kalaupun nggak bisa breakout 180, bisa aja IPTP itu konsolidasi di range harga support 140 dan resisten 180. Jadi ke situ arah untuk IPTP. Jadi IPTP masih bisa tektokan di area ini. Yang penting Bapak Ibu tetap hot aja selama di atas 140, karena MACD-nya masih sudut kemiringannya 45 derajat dan juga masih golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, dan saat koreksi 3 hari volumenya kecil. Jadi sepertinya tetap akan naik IPTP. Jadi seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham ke-7. Ada IATA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,82% ke harga 161. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IATA masih di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IATA bisa dikatakan juga strong uptrend. Ya wajar kalau dia koreksi karena sudah naik cukup tinggi. Sekarang itu supportnya ada di 150 sampai 152 ya. Ini harusnya dipertahankan dengan target kenaikan masih sama. Kalau IATA lanjut naik itu 180. Jadi apakah masih menarik? IATA sepertinya masih menarik, cuman kalau berani beli di harga pucuk ya, kalau saya bilang ini harga pucuk, ya harus siap disiplin cut loss. Karena kenapa? Takutnya dibawa turun lebih dalam dan nggak naik dalam waktu dekat. Jadi misalnya dia turun aja kan, tutup gap, turun lagi, terus konsol di bawah 5-6 bulan kan, seperti halnya sebelumnya ini dia sempat naik Oktober, terus konsol baru naik lagi setelah breakout 80. Nah bisa seperti itu terjadi ya, makanya harus pakai cut loss biar uangnya muter. Tapi kalau Bapak Ibu siap menahan, siap rugi waktu juga nggak masalah.
Jadi seperti itu untuk IATA. Semoga aja minggu depan dia bisa bertahan di atas 150 dan konsolidasi di range harga, supportnya 150 dan resistennya 180. Jadi seperti itu untuk IATA. Langsung saja ke saham ke-8, ada MSCI yang di hari Jumat ditutup menguat 0,6% ke harga 302. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MSCI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSCI masih konsolidasi. Nih, supportnya 280, resistennya 340, dan kebetulan di resistennya itu ada EMA 60-nya ya. Dan juga MSCI ini koreksi dengan volume kecil dan juga masih di atas EMA 20-nya. Tapi dia membentuk candle hammer terbalik. Apakah ada peluang rebound? Sepertinya tetap ada peluang rebound minggu depan kalau saham-saham grup MNC diangkat dengan konfirmasi dia akan kembali uptrend kalau sudah breakout 340, 350. Kalau sudah bergerak di atas itu udah lanjut uptrend. Memang dia bisa dibilang membuat swing low barunya. Sebelumnya swing low-nya kan ada di 300, terus dia membuat swing low-nya 232. Jadi sangat rawan kalau beli di harga sekarang mau cut loss mepet itu takutnya ada tarikan. Kalau mau cut loss di bawah juga boleh. Cut lossnya sekitar 8%. Kalau minat, tapi kalau saya ya lebih baik pilih saham yang lain, grup MNC yang lain lebih bagus. MNCN, BMTR, cut lossnya sekitar 9%-an tuh di bawah 280. Ya anggap aja 8% lah ya. 274 target profit. Tarik langsung 340. Nih, risk rewardnya 1:1,5 kalau baru beli di harga sekarang. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya atur aja strategi masing-masing. Karena memang harga ini sudah harga tanggung. Karena di area pertengahannya walaupun ada EMA 20 untuk sandarannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan tuh hari Kamis harusnya bisa beli di 290 sampai 288. Jadi seperti itu. Untuk MSCI tetap ada peluang rebound. Kalau saham-saham yang lain juga rebound grup MNC. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BABP yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 3,77% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu hampir sama antara net buy dan net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau saya lihat tetap ada peluang rebound ya. BABP harusnya menjaga 200-nya karena itu perubahan fraksi harga. Apakah dia bisa turun lagi? Ya mungkin aja, cuman kalau nekat beli di harga sekarang out dulu aja kalau dia tutupannya di bawah 200, misalnya di 198, 197. Jadi cut loss-nya dari harga sekarang itu paling mentok 3%, udah cut loss saja atau 4% ya. Daripada dibawa turun lebih dalam. Karena kenapa? Karena dia udah membentuk 4 candle rejection setelah menyentuh 220 gagal terus. Tapi bisa jadi nantinya BABP ini konsolidasi range-nya 200 sampai 220 tektokan aja. Kalau dilihat 2 hari juga koreksinya belum kecil. Saat dia breakout 220 volumenya besar nih. Jadi ya cobalah nawar kalau dikasih 200, 202, 204 itu area buy. Out aja kalau dia jebol 200. Cara tren juga dia masih uptrend, sudah mematahkan pola falling wedge-nya dan pelan-pelan ke atas ya harusnya masih naik lah. Potensi besar bisa sampai itu 250 kalau marketnya mau. Yang penting jangan turun lagi dari 200. Jadi seperti itu. MACD-nya juga sangat mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi peluang BABP masih sama. Potensinya ke atas, yang penting nggak turun dari 200. Jadi seperti itu untuk grup-grup MNC. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung cara memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join di trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio.
Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit 1-5%, memang nggak bisa besar profitnya karena cepat. Dan juga nanti Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Nanti saya akan ajarkan cara memilih sahamnya, screening sahamnya, dan juga menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu pola saham mau naik dan turun, dan juga menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping, dan juga ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Kelasnya berbayar, kalau tertarik bisa join. Sampai ketemu, selamat akhir pekan dan tetap semangat terus belajar. Semoga bisa terus cuan.